Kristianto, bisa dipanggil Pak Roma. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan sikap tercela yang dimiliki oleh Korun. Apa yang Anda ketahui tentang sifat tercela, adik-adik? Sifat tercela itu sifat yang tidak disukai Allah. Sebutkan sifat tercela itu, adik-adik. Ya, seperti kikir, sombong, suka memamerkan harta benda, dan lain-lain. Nah, adik-adik, sifat kikir itu adalah sifat yang tidak mau berbagi. Contohnya, kalau adik-adik itu punya jajan, terus ada teman yang tidak bisa jajan atau tidak diberikan uang saku, adik ini harus membagikan atas dasar rasa cinta atau rasa peduli sesama teman. Tidak boleh adik itu kikir. Nah, dari sifat tercela, adik perlu dipahami apa itu sifat kikir, sifat sombong, sifat serakah, dan sifat tercela lainnya. Sifat kikir itu adalah sifat yang tidak mau berbagi. Adik-adik jika mempunyai jajan atau temannya yang tidak memiliki uang atau tidak berikan uang saku, maka adik-adik ini wajib membantu memberikan jajannya. Terus kedua adalah sifat serakah. Adik-adik ini harus selalu mensyukuri apabila sudah memiliki barang tertentu. Adik-adik tidak boleh serakah dalam memiliki benda ataupun yang lainnya. Terus sifat sombong, jika adik-adik orang yang memiliki atau orang yang kaya atau memiliki barang yang bagus, adik-adik itu tidak boleh sombong kepada temannya, harus selalu merasa rendah diri. Ya, selanjutnya anak-anak kita bisa melihat cara menghindari sifat kikir. Nah, Bapak akan menerangkan cara menghindari sifat kikir berdasarkan mind mapping yang ada di depan. Cara menghindari sifat kikir yang pertama yaitu sadar bahwa semua hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua benda yang kita miliki itu semuanya milik Allah. Jadi kita itu bagaimana mungkin jangan merasa terlalu memiliki. Kedua yaitu menyadari bahwa benda itu tidak dibawa mati. Semua benda yang kita miliki di rumah itu kelak kalau kita meninggal itu tidak bisa dibawa mati. Yang bisa itu adalah amal kebaikan dan pahala kita. Selanjutnya yaitu selalu mensyukuri segala rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagi. Kita mensyukuri apa yang kita dapat, itu termasuk dari mensyukuri segala rezeki, dan kita harus berbagi kepada orang yang membutuhkan, orang yang tidak mampu, sehingga mereka itu tertolong. Terus selanjutnya yaitu menumbuhkan sikap qanaah. Qanaah itu sikap yang rela menerima atau merasa cukup. Selanjutnya Bapak akan menceritakan sifat Korun. Korun itu adalah seseorang yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ia termasuk dari sepupu Nabi Musa. Ia itu hidup pada saat itu sangat miskin, mempunyai banyak anak, dan tetapi rajin beribadah dan melakukan kegiatan positif yang lainnya. Pada saat itu Korun meminta kepada Nabi Musa untuk memberikan doanya kepada Allah supaya dikabulkan. Ia ingin sukses dan kaya. Dan pada masa itu doa Nabi Musa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Musa itu adalah nabi. Selanjutnya setelah anak Korun itu kaya dan sukses, ia berubah fanatis dalam sifatnya. Ia memiliki sifat sombong, kikir, dan suka pamer. Setelah itu, ia mempunyai banyak harta dan memiliki beberapa gudang.
atau banyak gudang, dan ia memiliki kunci-kunci gudang tersebut hingga sangat banyak. Selanjutnya Nabi Musa mendatangi Qarun untuk meminta zakat dan sedekah untuk diberikan pada kaumnya yang membutuhkan, tapi Qarun tersebut menolak. Nah, maka dari itu Qarun menjadi serakah dan Qarun membenci Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya Qarun memfitnah Nabi Musa dengan menyewa seorang gadis agar ia menyebarkan berita fitnah, yaitu bahwa Nabi Musa telah berzina dengannya. Lalu Nabi Musa berdoa agar si gadis tersebut membuka kebohongannya. Lalu Allah mengabulkan dan gadis tersebut membuka kebohongan fitnahnya dengan memberikan alasan bahwa ia diiming-imingi harta oleh Qarun. Lalu Nabi Musa berdoa lagi kepada Allah supaya Qarun dan kaumnya diberikan peringatan. Lalu Allah mengabulkan doa Nabi Musa dan Qarun serta kaumnya dipenamkan bersama hartanya di bumi. Dari cerita Bapak tadi tentang Qarun, kita akan membaca ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fawsafna bi wabidarihil arda famakanalah min fi'atin yanasurunahu min dunillahi wa makana minal muntasirin, yang artinya maka kami penamkan Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang akan menolong selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Nah, dari sini kita bisa pahami, nanti adik-adik saya bentuk satu kelompok terdiri dari 2 atau 3 orang, saya urutkan absen. Nanti kita akan diskusi tentang akibat dari sifat kikir. Adik-adik sebutkan 10 sifat kikir dan diskusikan bersama kelompok kalian. Saya bagi 2 sampai 3 orang berurutan sesuai absen. Dari hasil kerja kelompok adik-adik tadi, saya anggap sudah paham semua karena hasilnya memuaskan setelah saya koreksi. Dari pembelajaran hari ini kita dapat simpulkan bahwa kita harus menghindari sifat kikir, sombong, suka pamer, dan sifat-sifat tercela lainnya, agar kita tidak dimurkai oleh Allah, dibenci oleh manusia, dibenci oleh Allah, mendapatkan kesukaran di akhir hayat nanti, dan semakin dekat dengan neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.